pertanyaan. Alhamdulillah, kita insyaallah akan menyimak kajian bersama Syekh Profesor Dr. Asim bin Abdullah Al-Qaryuti hafizahullah ta'ala, yang insyaallah akan kami terjemahkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan pertolongan. Li fadilati syekhina falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fahayyakumullahu jami'an fi hadha al-liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تفضل شيخنا. نعود يا شيخ. نعم يا شيخ اخوان. أعيد يعني. نعم تعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله أجمعين في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا الذي اجتمعنا لأجله بعنوان كيف نربي أولادنا. أولا أشكر أخي الفاضل الشيخ الأستاذ أمر الله على اختياره لهذا العنوان، وذلك لأنه موضوع مهم للمسلمين جميعا ولكل بيت مسلم. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengucapkan salam beliau kepada kita semua. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan tema kita hari ini adalah bagaimana mendidik anak-anak kita. Bagaimana mendidik anak-anak kita. Kaifa nurabbi auladana. Dan ini sebuah tema yang sangat penting sekali. Yang sangat penting bagi setiap muslim, yang sangat penting untuk dipelajari di rumah-rumah setiap kaum muslimin. Naam. أقول هذا الموضوع تأتي أهميته من حيث أن الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي هذه الآية خطاب من الله للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وهذا الخطاب إذا رأيته أو سمعته في القرآن نداء الرحمن يا أيها الذين آمنوا، فعليك أيها المسلم أن تتنبه، وذلك لأنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وفي هذه الآية خطاب للمؤمنين بأن يقي المسلم نفسه وأهله من نار جهنم التي وصفها الله عز وجل هنا في هذه الآية. وهذه الوقاية من النار تكون بالامتثال لأوامر الله سبحانه ولأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى الله عنه. وفيما يخص الأهل والأولاد، وذلك بأن يأمرهم ويوجههم إلى كل أوامر الله سبحانه وإلى ما نهى الله عز وجل عنه. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan tema ini sangat penting sekali dibahas
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, dan di dalam neraka tersebut ada malaikat yang keras, malaikat yang kuat, yang mereka tidak akan pernah bermaksiat dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka ayat ini adalah khitab, adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, apabila kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka hendaklah kalian pasang betul-betul telinga kalian. Ya, karena di dalam seruan tersebut, wahai orang-orang yang beriman, akan ada perintah yang sangat bermanfaat bagi kalian atau ada larangan yang akan membahayakan kalian. Maka kerjakan perintah Allah tersebut, ya, dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati api neraka tersebut dengan sifat yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Kemudian bagaimana caranya melindungi diri dari api neraka? Dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Wabil khusus, demikian pula dengan keluarga kita. Bagaimana caranya agar melindungi keluarga dari api neraka? Dengan mengarahkan mereka untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan mengarahkan mereka untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Nah. ويقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يأمر أهله بالصلاة، وذلك بأدائها على الوجه الذي أوجب الله سبحانه وتعالى، وبالصبر عليها، وذلك لأن فيها من المشقة ومجاهدة للنفس، فيأمر أهله بذلك. وهذه كلها تدل على المسؤولية العظيمة التي على المسلم تجاه أهله وأولاده. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada nabinya. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Maka ayat ini memerintahkan Nabiullah tersebut, ya, untuk mengerjakan, melaksanakan salat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Dan demikian pula memerintahkan untuk memerintahkan kepada keluarganya untuk sholat dan bersabar untuk mengerjakan sholat. Karena dalam sholat tersebut ada masyaqqah, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika melaksanakannya. Butuh mujahadatun nafs, butuh untuk melawan atau melatih jiwa untuk bisa melaksanakannya dengan baik. Ya, maka ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar dari dalam keluarga untuk memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah salat. Naam. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه أمانة في أعناق الوالدين، في عنق الأب وفي عنق الأم تجاه هؤلاء الأولاد الذين هم نعمة من الله عز وجل له، ولكنها مع هذا هي أمانة، فينبغي أن تؤدى هذه الأمانة بتأدية الحقوق الواجبة تجاه الأولاد.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka ayat ini atau hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa anak-anak kita adalah amanah. Amanah kepada orang tuanya, kepada ayah dan bunda. Anak-anak kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada ayah dan bunda. Namun demikian, ia juga sekaligus amanah di mana setiap pemimpin, ayah dan bunda akan dimintai pertanggungjawaban untuk melaksanakan amanah-amanah yang diwajibkan padanya terkait dengan urusan anak-anaknya. ومن البشائر للعناية بالأولاد منها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالإنسان إذا اعتنى بأولاده فمن هذا الفضل العظيم أن الحسنات تستمر له من أولاده وأحفاده وهلم جرا، كل الذرية التي نشأت منه من خلال أو بسبب تربيته لهم وتعليمهم دينهم وما يجب عليهم. Kemudian di antara kabar gembira yang juga disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada setiap Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak Adam wafat, seorang manusia wafat, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan pada kedua orang tuanya. Maka ini adalah berita gembira bagi ayah dan bunda apabila ia betul-betul memperhatikan anaknya, memperhatikan kebaikan-kebaikan mereka, mengajarkan mereka untuk mengajarkan agama pada mereka, memperhatikan urusan agama mereka, maka mereka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir, baik dari anak-anaknya, bahkan anak-anaknya, cucu-cucunya, dan orang-orang yang kemudian karena sebab orang tua tadi mendidiknya, beramal kebaikan, beramal soleh, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anaknya tersebut. Nah, هذا يستلزم منا أيها الإخوة والأخوات أن نستشعر هذا الواجب العظيم الذي كلفنا به وأمرنا، وعلينا أن نستشعر الإخلاص لله وأن نحتسب الأجر في تربيتنا لأولادنا، بأننا نريد بهذا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. kemudian para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini menuntut kita untuk bisa merasakan kewajiban tersebut, untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut, kewajiban untuk mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, kewajiban yang sudah dibebankan dan diperintahkan kepada kita semuanya. Dan di antara yang perlu diperhatikan adalah keikhlasan dalam mendidik anak tersebut, kemudian ihtisab, ya, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak, dalam mentarbiyah anak-anak kita. Karena kita menginginkan dalam mendidik anak tersebut adalah mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kita ingin, ya, anak tersebut taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka di sini juga kita harus ihtisab, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh. وأعظم ما ينبغي أن نربي عليه أولادنا أن نربيهم على التوحيد، نربيهم على العقيدة الصحيحة، وذلك كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو غلام رضي الله عنهما، وكان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت
فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه العقيدة، هذا التوحيد يجب أن نربيه في أولادنا من صغرهم. وكما نقرأ ونسمع في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. فتحقيق هذا المعنى بالعبادة لله عز وجل له خالصا أمر يجب أن نعتني به بأولادنا من صغرهم. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang paling agung yang mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik mereka di atas tauhid, kita mendidik mereka di atas akidah yang lurus. Dalam sebuah hadis, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berboncengan dengan sahabat Abdullah bin Abbas, yang ketika itu beliau juga masih kecil, Abdullah bin Abbas masih kecil, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Ya gulam, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak." Ihfadillaha yahfadka. Wahai anak kecil, ya, wahai nak, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas, sebuah wasiat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi seorang muslim untuk mendidik anak-anaknya di atas tauhid. Kita seringkali membaca dan mendengar sebuah ayat yang sering kita ulang-ulang dalam sholat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Inilah sebuah kalimat yang harus kita didik anak-anak kita untuk bisa merealisasikan kalimat tersebut, agar mereka hanya beribadah kepada Allah, agar mereka hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban paling asasi, kewajiban paling utama dari seorang tua. Nah, ونربي أولادنا على حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم دين الإسلام ومحبة الصحابة رضي الله عنهم. هذه أمور يجب أن نغرسها في أولادنا وأن نعمق فيهم الخوف من الله سبحانه وتعالى، وليس من الناس، لا من الأب ولا من الأم، وإنما أن نجعلهم يخافون الله، فهو الذي يراهم من حيث لا يرون. فإذا عمقنا هذا في نفوس أولادنا يزداد بذلك الإيمان عندهم ويبتعدوا عن المعاصي، وبخاصة في هذه الأزمنة التي كثر فيها الفتن، والتي نحن في أمس الحاجة إلى التذكير بأن الله عز وجل مطلع علينا مهما ستر الإنسان نفسه عن أعين الناس. kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun perlu mendidik anak-anak kita untuk mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya. Demikian pula untuk mengagungkan dinul Islam, ta'zimu dinil Islam, mengagungkan agama Islam. Demikian pula untuk mahabbatus sahabah, mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kita wajib ya mendidik mereka di atas hal tersebut. Kita menanamkan hal tersebut pada mereka, dan kita menjadikan kepada mereka ya sesuatu, atau menjadikan kepada mereka, menguatkan kepada mereka perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada ayah dan ibunya.
perasaan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar senantiasa diawasi oleh manusia, diawasi oleh ayah ibunya. Dan dengan sifat yang demikian itu, dengan rasa yang demikian itu, jika itu benar-benar ya mereka merasakan yang demikian, maka mereka akan jauh dari keburukan, akan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Apalagi ya sekarang ini kita berada di zaman di mana fitnah, di mana keburukan sangat banyak sekali menyambar-nyambar. Ya, sangat penting bagi seorang muslim untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting bagi seorang muslim untuk senantiasa diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Walaupun orang-orang tidak melihat dia, walaupun diri dia tertutup dari pandangan semua orang, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat keadaan dirinya. Dan inilah yang perlu ditanamkan pada anak-anak kita. Nah, Syekh. ومن الأمور التي تساعد في تربية الأولاد أننا نحثهم على التفكر والتدبر وإعمال العقل في ملكوت السماوات والأرض، وهذا هو امتثال لأمر الله عز وجل في التفكر والتدبر، كما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وكما كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إن في القرآن لآية ويل لمن لم يتفكر بها، وتلا هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم. ونتأمل قول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عظمة خلق الله عز وجل للإنسان وما لكل عضو من مزايا وفوائد عظيمة لا يعرفها الإنسان إلا إذا ابتلي وفقدها، إذا فقد البصر، إذا كسرت يده، إذا حصل ألم في رجله، في أسنانه، في عينه، في أي عضو، عندئذ يشعر بعظيم نعمة الله سبحانه وتعالى. هذا التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى يزيد من إيمان الإنسان بربه، ويجعل الولد يشكر الله على هذه النعمة، وهذا لا شك يزيد بالإيمان عن وساوس الشيطان وعن تأثير الملاحدة وأهل الشر الذين يفسدون على أولادنا العقيدة في وجود الله والإيمان بالله عز وجل. فنحن إذا اعتنينا بغرس هذه الأمور الإيمانية بأولادنا، إذا خرجنا إلى الفضاء وننظر ما في الجبال والأنهار والأسماك وما خلق الله، ونشعرهم بعظيم خلق الله عز وجل، هذه كلها من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعتني بها. وفي ظني أن التقصير منا كبير في هذا الباب، أعني التفكر والتدبر. يخرج الناس كثيرا إلى السياحة في مناطق، لكن أين التدبر في ملكوت الله عز وجل وما خلق الله سبحانه وتعالى؟ Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di antara yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita adalah memotivasi mereka untuk memikirkan, merenungkan, bertafakkur dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya di langit dan di bumi dari makhluk-makhluknya. Allah taala mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Nabi SAW menyebutkan dalam Al-Quran ada satu ayat yang celakalah manusia yang tidak mau merenungkan ayat tersebut, yaitu kemudian Nabi membaca ayat tadi, ya,
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan dalam diri kalian sendiri, tidakkah kalian melihat dalam apa yang ada pada penciptaan manusia, diri manusia sendiri? Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam keistimewaan, berbagai macam organ-organ tubuh yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk kehidupannya, yang mungkin manusia tidak akan merasakan keagungannya, tidak akan merasakan kebaikannya, kecuali kalau organ tubuh tersebut hilang atau sakit. Ketika ia hilang, ketika ia sakit, maka terasalah oleh manusia betapa berharganya, ya, apa yang sudah dia nikmati selama ini. Betapa berharganya pandangan mata yang bisa dengannya dia bisa melihat. Betapa berharganya telinga yang dengannya dia bisa mendengar. Betapa berharganya tangan yang dengannya dia bisa memegang dan lain sebagainya. Maka berpikir dan merenungkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta maupun dalam diri kita, dan mengajak anak-anak kita untuk melakukan hal tersebut, ini akan menambah keimanan mereka, menjadikan anak-anak kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mereka merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian setelah itu, ya, mudah-mudahan ketika mereka merasakan keagungan Allah dan beribadah kepada Allah dengan betul, mereka akan terlindungi dari bisikan-bisikan syaitan, dari syubhat-syubhat yang diberikan oleh orang-orang yang sesat, yang meragukan keberadaan Allah, meragukan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, meragukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah gunung-gunung, ikan, ya, lautan dan semua hal sebagainya, maka jadikan itu semua wasilah, sarana bagi anak-anak kita untuk berpikir dan merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ayah bunda mengajak anak-anak berwisata, ya, pergi ke tempat-tempat wisata, ke wisata-wisata alam dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian sudah betul-betul wisata tersebut membuat kita bertadabbur, tafakur dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini diantara yang bisa dilakukan, ya, ketika seorang memperlihatkan anaknya keagungan Allah, ya, sampaikan kepadanya tentang siapa yang menciptakan hal tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam. وكذلك إخواني وأخواتي، التربية بالقدوة هي من أعظم الأمور التي بها نربي أولادنا. التربية بالقدوة، أن أكون قدوة لأولادي، وتكون المرأة قدوة لأولادها ولبناتها. وكما نقل عن أحد السلف أنه قال: أول صلاحك لبنيك إصلاحك لنفسك، الحسن عندهم ما فعلته والقبيح ما تركت. يعني إصلاحك لنفسك هو المفتاح. لا يعقل أن أكون غير صالح وأدعو إلى الصلاح، أن أكون أكذب وأدعو إلى الصدق، أن أدعو إلى الأخلاق الحسنة وأنا بعيد عنها. فالأب والأم ينبغي ويجب أن يكون قدوة في أعمالهم وحركاتهم وكلامهم. هذا هو الأصل، والولد سيقتدي فيما بعد بأبيه عندما يستقل ويصبح ذا زوجة، وكذلك البنت لما تكبر وتصبح أما وراعية بيت ستقتدي بأمها وبما كانت تفعل أمها. فالقدوة هي من أعظم سبل التربية. ولو
قلنا إن القدوة ربما تفوق التوجيه بالقول ما أبعدنا عن الواقع في الحقيقة، لأن القدوة لها الآثر الأكبر من التوجيه بالقول. ولكن مع هذا أريد أن ننبه ونربي في أولادنا أن القدوة في الحقيقة هي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونربي فيهم هذا، وبأنه لو أخطأت أو أخطأت الأم فهذا ليس محل قدوة عليهم أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة لهم في أعمالهم. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di antara wasilah yang terbaik untuk mendidik anak adalah dengan memberikan teladan kepada mereka. Ya, aku harus menjadi teladan bagi anak-anakku. Ya, seorang ibu, seorang wanita harus memiliki tekad agar dia bisa menjadi teladan bagi anak-anak perempuannya. Ada seorang salaf yang mengatakan awwalu silahika li nafsika islahuka li nafsik. Awwalu silahika lil banin islahuka li nafsik. Langkah pertama engkau bisa memperbaiki anak-anakmu adalah dengan cara engkau memperbaiki dirimu sendiri. Jadi memperbaiki diri kita sendiri sehingga kita bisa menjadi seorang teladan bagi anak-anak kita. Ini adalah kunci bagi kita untuk bisa mendidik anak dengan baik. Jadilah teladan bagi anak-anak kita, jadilah teladan perempuan, jadilah teladan bagi anak-anak perempuannya. Akan sangat sulit bagi orang tua yang tidak mengerjakan sholat untuk menyuruh anak-anaknya sholat. Sulit bagi orang tua yang biasa berdusta untuk menyuruh anak-anaknya berkata jujur. Sulit bagi orang-orang yang tidak berbuat baik untuk menyuruh anak-anaknya bisa berbuat baik. Jadilah teladan bagi keluarga kita. Seorang ayah hendaknya menjadi teladan bagi keluarganya. Dan nanti anak laki-lakinya apabila dia sudah berkeluarga, apabila dia sudah dewasa, sudah menikah, akan menjadikan ayahnya sebagai teladan dalam rumah tangganya. Seorang ibu pun demikian. Jadilah ia teladan bagi anak-anak perempuannya. Karena nanti ketika sudah besar, sang ibu akan dijadikan teladan bagaimana kehidupan rumah tangga ibu tersebut ya selama dengan anak-anaknya oleh anak-anaknya tersebut. Maka ketika kita menjadi teladan yang baik, maka kita akan menjadi atau memberikan contoh yang baik juga bagi keluarga anak-anak kita. Demikian pula hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keteladanan ini tentunya jauh melebihi dari wasiat atau nasihat dengan lisan. Seorang yang bisa dijadikan teladan itu adalah nasihat yang sangat besar bagi seseorang. Walaupun tetap kita membutuhkan nasihat dengan lisan kepada anak-anak kita, namun nasihat dengan lisan keteladanan seorang akan menjadi akan menjadi satu hal yang sangat bermanfaat sekali, satu hal yang sangat baik sekali untuk bisa menasehati anak-anaknya dengan keteladanan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal juga yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa menjadi teladan yang baik dalam keluarga itu adalah dengan at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan, sebagai teladan. Bagaimana menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita? Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Jadikan anak-anak kita juga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika pada satu kondisi, pada satu kesempatan kita berbuat kekeliruan, maka sang anak pun bisa kita ajarkan bahwa yang patut untuk kita teladani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua yang menjadi teladan adalah orang tua yang berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
الله عليه. ومن الأمور التي تساعد في تربية الأولاد أن يشكر الولد إذا أحسن الصنيع والفعل. وكم من الأحاديث فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنت لمن أحسن صنعا. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة الشجرة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، يعني استحى من المجلس ومن فيهم من كبار القوم أبو بكر وعمر أن يتكلم أمامهم. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها النخلة. يقول عمر رضي الله عنه والده: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. فهنا يعني فرح الأب بولده بما عنده من نباهة ومن ذكاء وفطنة وعلم، يعني قال له: ليتك قلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قلتها لكانت أحب إلي من كذا وكذا. هذا لا شك أنه يرفع من عظم شأن الولد ويعطيه مكانة كبيرة ويعطيه اطمئنانا وتشجيعا لا شك بذلك. فهذا السبيل من السبل التي ينبغي أن نسلكها مع الأولاد، في كل من يحسن صنعا، في كل من استقام على الطريق الحق، لكل من أسهم في العناية بالبيت مع أمه وأبيه وتعاون مع إخوانه وحسن خلقه معهم ومع جيرانه. كل هذه الأفعال ينبغي أن نشجع وأن نغرس المحبة في قلوب هؤلاء، وهذا من التشجيع الذي ينبغي أن يكون لهم. ولا يتنافى هذا مع العدل، لكن من أحسن يقال له أحسن. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa membantu seseorang untuk mendidik anak-anaknya dengan baik adalah ucapan terima kasih, ucapan rasa syukur, ucapan kebaikan. Jangan lupa disampaikan kepada anak jika memang dia berbuat sebuah kebaikan, jika memang ia berakhlak yang baik. Dalam hadis sangat banyak sekali Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang, ahsanta, engkau telah berbuat sesuatu yang baik, kepada orang yang memang berbuat kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ya, memberikan permisalan, ya, di sana ada sebuah pohon, kata Nabi, sebuah pohon tersebut adalah pohon yang menjadi permisalan bagi seorang mukmin yang semuanya bermanfaat, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang tersebut, hadithuni mahia, coba ada yang mau sampaikan kepadaku tidak apa pohon tersebut, ya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, orang-orang menyebutkan pohon-pohon yang ada di pelosok-pelosok, pohon-pohon ini, pohon itu, ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Padahal aku sudah terbetik dalam diriku, ya, bahwa pohon itu pohon kurma, namun aku tidak mau menyampaikannya karena ada orang-orang di sana, ada Abu Bakar, ada Umar dan yang lainnya. Yang ketika itu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab ini masih kecil. Ya, kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Kemudian di luar forum tersebut, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata kepada ayahnya, ya, menceritakan kepada ayahnya
bahwa aku sebenarnya tadi ketika Rasulullah SAW bertanya, aku sudah terbesit dalam pikiranku bahwa itu adalah pohon kurma, tapi aku malu untuk menyampaikannya. Maka kata Umar bin Khattab kepada anaknya, la antakuna qultaha ahabu ilayya min ayyakuna likadha wa kadha. Kalau engkau tadi mengatakannya, itu lebih aku suka daripada mendapatkan ini dan itu, begitu. Maka Umar bin Khattab dalam hadis ini terlihat bagaimana beliau memberikan motivasi kepada anaknya. Engkau baik sekali, engkau bagus sekali. Coba tadi dikatakan, ya, agar dia berani dalam kebenaran, berani dalam beramal soleh, berani dalam menuntut ilmu, semangat dalam menuntut ilmu. Maka begitulah yang semestinya dilakukan oleh orang tua. Sampaikan atau ucapkan terima kasih, beri motivasi pada anak, beri pujian pada anak apabila anak tersebut melakukan sebuah kebaikan, berakhlak yang mulia kepada tetangganya, berakhlak yang baik kepada dia, anak tersebut membantu orang tuanya, anak tersebut tolong-menolong dengan kakaknya atau dengan adiknya dalam melakukan sebuah kebaikan, beri pujian pada mereka, beri kepada mereka ucapan terima kasih, beri kepada mereka sanjungan, beri kepada motivasi, sehingga mereka semangat dalam beramal ketaatan, semangat dalam meraih kebaikan demi kebaikan. Nah, Ustaz. جزاك الله خيرا وبارك فيك. أقول إخواني أخواتي، من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعنى بها في تربية أولادنا وهي الرفق في نصحهم وتوجيههم، التلطف في النصح، اللين في التوجيه للتربية الصحيحة، الرفق. الأحاديث فيه كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. فالعناية بهذا الباب باللين في الخطاب والأسلوب في التعامل مع الأولاد من الأمور المهمة، وبخاصة في مرحلة المراهقة. سن المراهقة عند الأولاد من أخطر المراحل التي يجب أن يدرك الأب وتدرك الأم خطورة وأهمية هذه المرحلة في التعامل مع الأولاد والبنات. وهذا مع الأسف أمر يغفل عنه كثير من الآباء والأمهات، بأن الأولاد يتفاوتون حسب أعمارهم في حقولهم ومداركهم. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang terpenting juga dalam mendidik anak yaitu lembut, ya, dan dengan lembut, dengan baik dalam memberikan nasihat dan arahan pada anak-anak. Seorang orang tua hendaknya menasihati dengan kelembutan, dengan menasihati dengan baik dan mengarahkan dengan baik pada anak-anaknya. Hadis yang berbicara tentang hal ini sangat banyak sekali. Di antaranya Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan dalam semua urusan, dalam semua perkara. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, man yuhramur rifq yuhramul khair. Siapa yang terhalang dari perbuatan melakukan sesuatu dengan lemah lembut, maka dia telah terhalang dari perbuatan kebaikan. Maka menyampaikan arahan, menyampaikan nasihat dengan lemah lembut ini sangat penting sekali, khususnya pada masa anak-anak pertumbuhan, pada masa ketika mereka menjelang dewasa, ya. Maka ini adalah masa-masa yang sangat penting dan masa-masa yang rawan, yang cukup rawan bagi anak-anak, sehingga harus diperhatikan. Mereka harus betul-betul diperhatikan dan betul-betul dinasihati dengan baik. Namun sangat sayang sekali banyak ayah bunda, banyak orang tua yang tidak memperhatikan tentang hal ini. Tidak memperhatikan, ya, bagaimana kondisi anak-anaknya.
Karena kondisi anak-anak berbeda. Ketika umur tertentu, ya umur-umur tertentu maka berbeda dengan umur-umur yang lainnya. Ya kondisi mungkin berbagai macam hal akan membuat kondisi mereka berbeda. Maka perhatikan dan secara umum berikan kepada mereka nasihat dan arahan dengan rifq, dengan kelemah lembutan. Nah, Syekh. ومما يعين في تربية الأولاد الحرص على تأمين وإيجاد البيئة الصالحة. هذه من الأمور المهمة جدا، بأن يحرص على الرفقة الصالحة. وكما قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالحرص على الرفقة الصالحة، وكما في الحديث مثل الجليس الصالح والمصاحبة لها أثر كبير على الإنسان، وبخاصة إذا رأينا فسادا في الأولاد ينبغي أن تغير البيئة المحيط إلى بيئة صالحة لتسهم في صلاح الأولاد واستقامتهم. فتوفير وإعداد البيئة المناسبة، السكنة في المكان المناسب في المحيط المناسب، واختيار هذا المكان الذي يزيد في الأولاد العناية بطاعة الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن المعاصي. هذه من الأمور المهمة التي تساعد في تربية الأولاد بإذن الله. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang penting dalam mendidik anak adalah seorang mesti semangat untuk menjadikan lingkungan bagi anak-anaknya lingkungan yang baik, atau mencarikan juga lingkungan yang baik bagi anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhallah. Sabarkan dirimu yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang berdoa, memohon pada Allah, beribadah kepada Allah tiap pagi dan sore, yang mereka semua menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diperintahkan untuk bersabar dengan lingkungan-lingkungan yang baik, lingkungan bersama orang-orang yang baik. Demikian pula sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, mathalu jalisis salih, permisalan teman duduk yang soleh itu, ya, hadis lanjutannya, seperti orang yang berteman dengan orang penjual minyak wangi, ya, dia bisa cium bau wanginya, dia bisa dikasih, dia bisa beli, ya. Dan permisalan orang yang duduk dengan orang yang buruk seperti orang yang duduk dengan tukang las, begitu ya. Maka boleh jadi dia akan mencium baunya yang buruk, boleh jadi dia akan terkena percikan apinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemanan atau mencari teman, mencarikan lingkungan-lingkungan yang baik, tempat tinggal yang baik, sekolah yang baik, ini sangat penting bagi anak-anak kita. Dan kita bisa melihat, ya, sekarang ini banyak anak-anak yang terjerumus dalam keburukan-keburukan karena lingkungan yang buruk yang ada pada dirinya atau yang menjadi tempat tinggalnya. Maka semangatlah kita untuk menjauhkan diri dari keburukan, menjauhkan diri dari maksiat, dari kemaksiatan, dari keburukan, maka biidznillah hal ini akan menjadikan juga kunci kebaikan bagi anak kita. Naam. تربية الأولاد، العناية بالأولاد لا تعني أن الأمور دائما هي فيها يعني جد وتعليم وتوجيه. لا يعني أن هذا لا يصاحبه شيء من الترفيه للأولاد، من إتاحة الفرص والوقت معهم للعب المباح المشروع، وكما في الحديث ولكن ساعة وساعة. فإتاحة الوقت للأولاد في اللعب المباح
وبخاصة إذا يشارك معهم الأب أو الأم في بعض الأوقات، هذه أمور لها أثر كبير في قوة العلاقة بين الأولاد بآبائهم وأمهاتهم، ولها فوائد كثيرة جدا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه أحيانا وفي أحاديث كثيرة، ولكن كما جاء يمازح، ولكن لا أقول إلا حقا، يعني مزاح بالصدق. المزاح مع الأولاد أيضا من الأمور المشروعة والمباحة، بل المستحبة التي تزيد من العلاقة بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم، وتسهم في التربية الصحيحة. Nah, kemudian di antara bentuk lain mendidik anak, ya, jangan kemudian diartikan bahwa mendidik anak itu artinya hanya sekedar membebani, membuat susah, kemudian dengan mengajarkan mereka, dengan memberikan nasihat pada mereka dan lain sebagainya. Mendidik anak bukan hanya itu saja. Bahkan di antara mendidik anak yang penting juga adalah dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk bermain, memberikan kesempatan mereka untuk menghibur mereka, memberikan kesempatan pada mereka untuk terhibur, tentunya dengan cara-cara yang mubah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, walakin as-sa'ah sa'ah, akan tetapi masing-masing ada waktunya. Ya, masing-masing keadaan ada waktunya masing-masing. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang orang tua ya sangat baik sekali dan sangat bermanfaat sekali apabila dia memberikan kesempatan pada anak untuk bermain, apalagi apabila orang tua ini ikut bersama anak-anak, dia ikut bermain bersama anak-anak. Ini memberikan faedah yang sangat besar, ya, akan semakin mendekatkan dia dengan anak-anak, ya, semakin membuat dia anak-anak merasa dekat dengannya. Demikian pula bercanda dengan anak-anak dengan sesuatu yang benar, dengan sesuatu yang baik. Ini juga satu hal yang diperbolehkan. Nabi SAW juga sering bersenda gurau. Terkadang bersenda gurau dengan sahabat-sahabatnya, bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Akan tetapi beliau SAW juga mengatakan, wala aqulu illa haqqa, dan aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Jadi jangan pula bercanda kemudian dengan berdusta, dengan bohong. Ya, bercandalah dengan sesuatu yang jujur, dengan sesuatu yang benar. Maka demikian pula, bercanda, menghibur anak-anak, bermain dengan anak-anak, ini juga merupakan bagian dari pendidikan anak yang sangat penting, yang dengannya akan memberikan kepada mereka kebaikan, dan dengannya juga akan membuat orang tua dekat dengan anak-anaknya. والأمر العظيم في التربية الحرص على الدعاء لهم بالهداية والصلاح والتوفيق والسداد، والدعاء للأولاد وللذرية. هذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونجد هذا كثيرا في القرآن، بأن يدعى للأولاد بالصلاح، وبأن يجنبوا عبادة الأصنام والأوثان. ومن دعاء عباد الرحمن الذين أثنى الله عز وجل عليهم، من دعائهم كما قال الله، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاء عظيم وحث وإرشاد بأن ندعو للأزواج والأولاد، وبأن يكونوا قرة أعين، ويكونوا من أئمة المتقين، ليسوا متقين لله سبحانه وتعالى فحسب، بل أئمة يقتدى بهم. فهذا أعظم ما يجب أن نسلكه، وينبغي ألا نغفل عنه
مع حرصنا على أولادنا بالهداية والرشاد والسداد والتوفيق ينبغي أن يصاحب هذا الدعاء لهم في الخلوات بأن يهديهم ويوفقهم. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang sangat penting sekali yang juga perlu dilakukan dalam rangka mentarbiyah, mendidik anak-anak dari seorang orang tua, dari ayah bunda, adalah semangat agar mendoakan mereka. Mendoakan agar Allah memberikan hidayah, agar Allah memberikan taufik, agar Allah memberikan jalan yang lurus, menunjukkan jalan yang lurus pada mereka, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada mereka. Maka mendoakan kepada anak-anak, kepada cucu, kepada keturunan, ini di antara sunnah para nabi, di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Sangat banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang hal ini. Doa Nabi Ibrahim yang berdoakan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anaknya anak-anak yang jauh dari kesyirikan, jauh dari menyembah berhala, agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang mendirikan salat, ya, dan lain sebagainya. Di antara doa tersebut yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, yang Allah memberikan sifat, ini adalah sifat dari ibadur rahman, sifat dari hamba-hamba Allah yang ar-Rahman, hamba-hamba Allah terpilih, adalah mereka yang berdoa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana min azwajina, berikan kepada kami pasangan-pasangan kami. Jadi mendoakan pasangan-pasangan juga, ya. Min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami qurrata a'yun. Yang pertama, ya, dia sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka perhatikan dalam doa ini bukan hanya sekedar didoakan agar mereka menjadi hamba yang bertakwa, tapi didoakan agar mereka menjadi imamul muttaqin, sebagai imam orang-orang yang bertakwa, sebagai teladan orang-orang yang bertakwa. Maka ini wajib untuk dilakukan oleh setiap orang tua, setiap ayah bunda di waktu-waktu mustajab dan waktu-waktu dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa untuk mendoakan anak-anak dengan kebaikan. Nah, أختم بأن الأب والأم عليهما أن يتعاونا في تربية الأولاد، ولا يكل أحدهما الأمر إلى الآخر ويهمله. نعم، قد يتحمل أحدهما المسؤولية أكثر في بعض الأوقات، لكن عليهما أن يتعاونا في هذا الباب. ولا شك أن تربية الأولاد على تقوى الله سبحانه وتعالى تؤتي أكلها جيدا عندما يتعاون الطرفان الوالدان على ذلك. ومنشأ هذا أصلا في اختيار الزوج والزوجة. إذا تزوج الرجل المرأة الصالحة وكان نكاحها لهذا لدينها ولصلاحها، وإذا زوج الرجل كذلك لدينه ولخلقه وحصل بعد ذلك الزواج وكان كلاهما من الصالحين، عندئذ تكون التربية الصحيحة بإذن الله وبما يكونا عليه من تعاون بينهما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وذريات المسلمين أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء،
وعلى اختيار هذا الموضوع، وأكرر شكري لأخي الشيخ الأستاذ أمر الله وللحضور جميعا، وهو قد حدد الوقت بساعة، وأظن قد وصلنا إلى ساعة منذ البداية، وجزاك الله خيرا. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang paling penting juga yang harus diperhatikan dan harus dicamkan dalam mendidik anak, bahwa harus dicamkan bahwasanya ayah bunda harus saling ta'awun, harus saling tolong-menolong sama-sama dalam mendidik anak. Kewajiban mendidik anak bukanlah kewajiban suami saja, kewajiban ayah saja, atau kewajiban bunda saja. Jangan menyerahkan kewajiban mendidik anak ini kepada satu pihak saja, kepada ayah saja atau kepada bunda saja, tidak. Tapi saling berta'awun. Betul, dalam beberapa sisi di sana ada kewajiban-kewajiban yang lebih berat, kepada ayah lebih berat atau kepada bunda lebih berat. Namun jangan sampai merasa bahwa ini urusan mendidik anak hanya urusan ayah saja atau hanya urusan bunda saja. Berta'awunlah, salinglah tolong-menolong dalam mendidik anak, karena ini adalah kerjaan yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala biidznillah akan membuahkan hasilnya apabila, yaitu dengan anak-anak yang soleh dan solehah, apabila ayah bunda betul-betul saling bekerja sama dengan baik dalam mendidik anaknya. Dan ini dimulai dengan memilih pasangan. Ketika seorang belum menikah, masih jomblo begitu pilih pasangan yang baik. Dipilih seorang laki-laki, pilihlah wanita yang baik. Menikahilah dia karena agamanya, karena akhlaknya. Demikian pula seorang wanita yang menikahi seorang laki-laki karena agamanya, karena akhlaknya. Dan dua-duanya memiliki niat yang baik dalam menikah, ingin agar menjadi lebih baik. Maka ketika mereka menikah, maka disitulah biidznillah akan menjadi awal dari ta'awun, saling kerjasama yang baik dalam mendidik anak-anak. Dan ini yang terakhir yang beliau sampaikan, dan beliau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita semua, anak-anak seluruh kaum muslimin, anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk menjadi atau melakukan apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang telah memilih tema ini, sebuah tema yang bagus, yang sangat penting bagi kaum muslimin, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Dan pada hada soal wa jawab Syekhana. Tafadhal. Naam. Silakan bagi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang ingin bertanya kepada beliau, nanti mungkin teknisnya bisa di WA bisa lewat WA atau chat Zoom yang nanti akan diterjemahkan oleh tim AMCA oleh Ustadz Iqbal. Silakan. Ada beberapa pertanyaan, boleh kami bacakan? Fadhal. Yang pertama, pertanyaan kepada Syekh, apabila kedua orang tua sudah berusaha mendidik anak-anaknya untuk menghafalkan Al-Quran, tapi si anak sendiri yang tidak mau, tidak punya kemampuan, dan tidak suka, bahkan menolak atau menentang untuk menghafalkan Quran. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh ayah dan ibu? هناك سؤال شيخنا إذا كان الأبوان الأم والأب قد بذل جهده لتربية الأولاد حتى يريد الأولاد لحفظ القرآن أو لتعليم الإسلام هكذا، لكن الأولاد لا يريد هذا، لا يريد أن يحفظ القرآن أو لا يريد أن يتعلم الدين. ما فعل الأب والأم لمثل هذا يا شيخنا؟ أقول الحرص على الأولاد هذا أمر مطلوب ولازم،
الناس لا شك يتفاوتون عن الأولاد، يتفاوتون في الحرص وفي الرغبة. أهم شيء عندنا الأمور الواجبة اللازمة، المحافظة على الصلوات والواجبات، المحافظة على الأخلاق الحميدة المطلوبة، الابتعاد عن المعاصي. هذا أهم شيء يجب أن نعتني به بالأولاد. نعم، حفظ القرآن عظيم ومساعد على الثبات والاستقامة، لكن إذا رأينا من الولد يعني عدم الإقبال مع حرصنا لا نشدد عليه في هذا الباب ونجعله ينفر منا ويبتعد. نرخي له الأمر قليلا، نهون عليه، بدل من يحفظ كله يحفظ بعضه، يحفظ ما تيسر. لكن الحرص على أداء الواجبات وبخصوص الصلوات والمحافظة عليها وبأوقاتها وفي المسجد وغير ذلك، هذه كلها فيها خير عظيم. يعني قد يصعب أن نجعل كل ولد من أولادنا أو بنت من بناتنا حافظة أو طالبة علم، وهذا أيضا ليس بمطلوب منا أن يكون كل ولد طالب علم وكل ولد مجتهد وفقيه ومحدث ومفسر، هذا لا يمكن. لكن أدنى شيء لا شك بمعنى أوجب ما يكون هو الذي يجب على المسلم من تحقيق التوحيد ومن القيام بالواجبات. فإذا كان هذا موجودا في الأولاد فهذا خير عظيم. وإن وجد فوق ذلك شيء من الرغبة في العلم وطلبه وحفظ القرآن فهذا زيادة خير وأمر عظيم جدا. لكن الذي أريد لا نكره الأولاد يعني بالجبر وبالقوة التي قد تؤدي إلى زيادة من النفور والابتعاد في بعض مراحل العمر. ولعل الجواب اتضح. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau hafizahullah taala menyampaikan bahwa semangat untuk mendidik anak di atas ketaatan kepada Allah, di atas kebaikan, ini satu hal yang bagus. Satu hal yang mesti ada pada diri setiap orang tua agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik dalam urusan dunia, dalam urusan akhiratnya. Namun tentunya setiap orang akan berbeda-beda dalam semangatnya menuntut ilmu, menghafal Quran dan lain sebagainya. Maka beliau hafizahullah mengatakan yang paling penting di sini adalah yang perlu diperhatikan itu perkara-perkara yang wajib untuk ditegakkan oleh seorang muslim pada anak-anak kita. Bagaimana kewajiban-kewajibannya, sholat 5 waktunya, berakhlak baiknya, kemudian menjauhi maksiatnya. Ini satu hal yang paling penting. Maka perhatikan kewajiban-kewajibannya terlebih dahulu. Kemudian apabila nanti ada tambahan semangat dan lain sebagainya, apabila ini yang wajib ini saja sudah ada pada anak, ini sebuah kebaikan yang besar. Kemudian beri mereka semangat untuk melakukan hal yang sunnah, hal yang baik yang lainnya. Jika mereka memiliki semangat tersebut, kita beri semangat, kita dorong mereka, dan mereka memilikinya, maka alhamdulillah. Namun jika tidak, jangan membuat mereka kemudian lari dari kebaikan-kebaikan sampai nanti akhirnya justru malah sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada mereka. Betul, baik sekali bagi seorang tua untuk bisa mendidik anak-anaknya di atas kebaikan. Namun semua anak punya potensinya masing-masing. Ya, jangan sampai seorang itu menginginkan semua anaknya menjadi hafidz Al-Quran, semua anaknya menjadi mufassir, semua anaknya menjadi muhaddis, semua anaknya menjadi ulama, dan ini pun bukan satu hal yang dituntut dalam agama kita, tidak mesti dilakukan oleh setiap orang dalam agama kita. Maka perhatikan kewajiban anak-anak, ya, kemudian kewajiban yang wajib dikerjakan oleh anak-anak, kemudian kalau itu sudah terpenuhi, baru kemudian beri semangat mereka untuk hal-hal kebaikan yang lainnya. Apabila mereka menjawabnya, apabila mereka menyambutnya, maka alhamdulillah. Jika tidak, kita bisa tunda dulu dalam beberapa waktu. Karena masing-masing umur memiliki potensi dan kecenderungan masing-masing. Wallahu ta'ala bishawab. مع الدعاء كما سبق نبهنا الإنسان يحرص دوما على الدعاء للأولاد.
Nah, beliau juga menambahkan juga berdoa agar setiap orang senantiasa semangat mendoakan anak-anaknya dalam waktu-waktu yang memungkinkan baginya. Nah, tafadhal soal tanya, Syekh. Yang kedua, untuk anak perempuan, apakah lebih baik bersama kita di bidik ilmu atau di pesantren bila kita sendiri merasa kurang ilmu? Kemudian kapan mulai diperbolehkan masuk ke pesantren untuk anak perempuan? نعم يتعلق للبنات يا شيخنا هل الأفضل هو نربيها في البيت معنا أم نربيها وندخلها في المعاهد يعني للبنات هل الأفضل نربيها في البيت أم نربيها يعني في المعاهد وندخلها في المعاهد وكذلك يعني كم العمر الذي يليق بالبنات لإدخالها إلى المعاهد. نعم والعلم عندنا قليل يعني لسنا من العالمين الذي نستطيع أن نربي أولادنا بجيد هكذا. أقول الأمر مبني على يعني هذه المعاهد ومدى الحرص فيها على التعليم من ناحية والتربية على الوجه الصحيح من التساهل في الإشراف الداخلي في السكن للبنات. أنا لا أستطيع أن أعطي قاعدة عامة وحكما عاما، لكن أمر البنات أمر ليس بسهل، وبخاصة فترات المراهقة الأعمار بين 13 14 15 يعني قريب من هذا السن، يعني وجود البنات أو الأولاد في هذه الأعمار مرحلة يعني دقيقة، مرحلة خطيرة تحتاج إلى متابعة، إلى إشراف عالي وقوي جدا. أنا لا أدري عن طبيعة المعاهد، لما كان السؤال عن الأعمار فالأمر يحتاج إلى عناية كبيرة جدا حقيقة. نحن نريد علما مع تربية، ما نريد علم من غير تربية، ولهذا أنا ما أستطيع أن أحكم، لكن هذه المرحلة العمرية مرحلة خطيرة يحتاج فيها إلى إحكام وإلى معرفة يعني الجهة اللي ترسل إليها البنت. أما قضية يعني أيهما أفضل، نحن أجبنا عن الثاني قبل الأول. البيت أو في المعهد، لا شك أن البيت إذا وجد البيئة المناسبة في البيت لتربية الولد أو تربية البنت، لا شك أن هذا هو الأصل وهو المطلوب. قضية الذهاب إلى المعاهد إنما هي للعلم بمعنى زيادة التحصيل العلمي، لكن عندنا كما قلنا عندنا أمران، نحن أمر القيام بالواجبات والابتعاد عن المعاصي، وعندنا أمر آخر وهو باب طلب العلم والتحصيل العلم، بمعنى العلم الذي هو ليس بفرض عين من فروض الكفايات. لكن إذا رغب الإنسان أو وجد من الولد أو من البنت رغبة في طلب العلم أو تحصيله، أو أنا رغبت أن أوجه الولد إلى هذا الباب، هذا شيء عظيم لا شك في ذلك، لكن مع اختيار المكان الذي يرى أنه يعني أنسب وأنفع وفيه ضبط، لعل يعني التعبير يعني أو ما أردت يا أمر الله واضحا، يعني الإشراف بمعنى على هذا المعهد يكون قويا ويراعى فيه جوانب الأخلاقية وجوانب التعامل فيما بين البنات وغير ذلك، ويوجد يعني ضبط جيد. إذا كان كذلك فلا ضير إن شاء الله تعالى. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menjawab dulu yang kedua tadi, kapan umurnya
yang pas untuk dimasukkan ke mahat tersebut, ya, dan tidak bisa diberikan umur yang tertentu, hanya saja memang umur-umur belasan itu umur-umur menjelang dewasa, menjelang balik, ya 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun atau umur-umur awal-awal balik itu adalah umur-umur yang rentan, umur-umur yang rawan bagi seorang anak. Mereka perlu mengetahui berbagai macam hal tentang kehidupan ini, tentang tubuh mereka, tentang diri mereka, yang mungkin mereka kebingungan dan lain sebagainya. Maka pada pada umur-umur itu sangat diperlukan peran seorang ibu untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, wabil khusus anak perempuan, karena beliau juga mengatakan anak perempuan ini tidaklah mudah, ya, perkara anak perempuan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kemudian baru menjawab yang pertama, ya, bagaimana jika di rumah, apakah yang baik di rumah atau kemudian di mahat? Maka ini kita sampaikan tadi bahwa dalam mendidik anak ada kemudian yang penting, yang utama bagi seorang tua adalah terpenuhinya kewajiban. Anak-anak tersebut bisa menegakkan kewajibannya dan kemudian dia menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Kemudian setelah itu barulah kemudian dia, ketika dia ingin belajar ilmu-ilmu yang tambahan yang lainnya, ada semangat ke sana, ya, belajar ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, bukan fardu ain lagi, maka mereka bisa dimasukkan ke ma'had, ke sekolah-sekolah, ke madrasah-madrasah yang memungkinkan. Namun juga perlu diperhatikan, ya, bahwa masukkan atau pilihlah, ya, ke ma'had-ma'had yang memiliki manajemen yang baik, memiliki perhatian yang baik kepada anak-anak kita, memperhatikan urusan akhlak anak-anak kita, memperhatikan urusan ibadah dan ketaatan anak-anak kita tersebut, sehingga betul-betul ketika mereka dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah, ke dalam ma'had, ke dalam pesantren, begitu mereka mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan, dan mereka mendapatkan ilmu tambahan yang sangat bermanfaat. Demikian kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Al-akhirah, soal akhir insyaallah ya Syekhana, as-salis. Ya Allah. Apakah benar dalam Islam mendidik anak dibagi menjadi 3 fatrah? Apa? Pertama, usia 0 sampai 7 tahun, jadikan mereka raja. Kemudian di usia 8 sampai 14 tahun, jadikan mereka tawanan. Kemudian di usia 15 sampai 21 tahun, jadikan mereka sebagai sahabat. 3 fatrah ini disebutkan pada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dari situ, sebagian orang menganggap dengan 3 fatrah tersebut berarti di bawah 7 tahun tidak mengapa anak kita nakal, agar mereka bisa amanah di kemudian hari. Bagaimana pendapat Anda, Syekh? السؤال يا شيخنا، هناك القول ينسب إلى الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأن يفرق لتربية الأولاد بأعمارهم، يعني حتى من بداية الولادة حتى 7 سنين اجعل الأولاد كالملك، ومن العمر 8 حتى 14 اجعله يعني كالمولى، ومن العمر 15 إلى 21 اجعله كالصاحب. هل هذا القاعدة لتربية الأولاد قاعدة صحيحة يا شيخنا؟ بغض النظر عن صحة هذا القول عن علي أم لا رضي الله عنه، وهذا يبعد أن يكون مثل هذا عن علي رضي الله عنه، يعني مثل هذا الأسلوب ومثل هذا يعني غير يعني مألوف مثله، لكن الله أعلم بالطبع. عموما لا شك كما أشرت في كلامي أن العمر له دور،
يعني لا يعقل أن الولد اللي في سن 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات يعامل كابن 11 أو 12 أو 17. فرق شتان لا شك. المرحلة هذه لمرحلة الطفولة اللي هي دون سن التمييز أو حول سن التمييز من الطفولة 4 سنوات 5 سنوات، الذي قد يصاحب بعض الأولاد يعني فيهم يعني ربما كذب، أشياء كثيرة، خيالات معينة، مبالغات في أشياء هي كذب. مثل هذا يعني عليهم أن يوجهوا برفق وبالتعيين التبيان. لا يا بني هذا غلط، هذا لا، هذا حرام، اللي يعمل هذا يعني يدخل الجنة، اللي يعمل هذا ربي يعذبه بالنار. ينبغي أن يوجه، لكن لا يعنف يعني بشدة ويغلظ عليه ويعامل برفق. يعني لما نجعله كالملك يفعل ما يشاء، يفسد ما يشاء، يسب، يشتم، قد يشتم الدين والعياذ بالله مثلا، حاشا وكلا. لكن يوجه وينصح، لكن بحكمة وبرفق وبلين. أما الذي فوق ذلك يعني كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. يعني هذه الفترة في الصلوات وهم أبناء 7 إلى واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم بالمضاجع. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام راعى المرحلة العمرية يعني في الإرشاد إلى الصلاة في هذا الباب. فهنا مرحلة توجيه، مرحلة إرشاد. يعني في الطفولة يعني الطفل لا يعقل كثيرا، يراعى بأسلوب وبتوجيه معين، برفق وبحنكة من الأب أو من الأم في تعليمه وتوجيهه، ولا يعنف. بعد ذلك يعني مرحلة التمييز، بعد التمييز يعرف ويمكن يعاقب أحيانا أو ينبه بقوة أحيانا أو غير ذلك. يختلف الأمر لا شك، يراعى هنالك فرق يعني في الأعمار في كيفية التربية والتعامل. أما أن الولد يترك يفعل ما يشاء في تلك المرحلة اللي هي نقول مرحلة الطفولة، هذا لا، ليس بصحيح. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan, Allahu alam, apakah sahihnya penisbatan perkataan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, walaupun nampaknya itu bukanlah model-model perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib, tapi apakah itu penisbatan yang sahih kepada Ali bin Abi Thalib, maka wallahu alam, ya. Akan tetapi memang setiap tahapan-tahapan umur tertentu tentunya berbeda-beda dalam mendidik anak. Tidak bisa disamakan ya anak-anak yang masih kecil dengan anak-anak yang sudah tamyiz dengan yang baligh ya. Misalnya pada umur 0 sampai 7 tahun ya mungkin tetap bisa diarahkan. Tidak juga menjadikan dia sebagai raja yang boleh berbuat semaunya, boleh mengatakan semaunya, boleh menghina orang atau bahkan menghina agama. Jangan. Ya tetap untuk diarahkan, untuk disampaikan kepada mereka, jangan ini satu yang salah, jangan ini satu yang haram, atau kemudian memuji mereka jika mereka melakukan sebuah kebaikan. Tetap diarahkan kepada mereka, namun diarahkan dengan lembut, tidak diarahkan dengan keras, tidak diarahkan dengan membentak-bentak dan lain sebagainya. Maka diarahkan dengan baik. Tidak juga menjadikan mereka seperti raja yang boleh bebas berkata atau berbuat semaunya, tidak. Karena tetap perlu ada pengarahan-pengarahan. Kemudian usia 7 tahun sampai kemudian menjelang balik, Nabi SAW memberikan petunjuk, ya diantaranya adalah agar menyuruh anak yang sudah usia 7 tahun, murru auladakum bis-shalah wa hum sab'u sinin. Arahkan, perintahkan anakmu untuk sholat dalam usia 7 tahun dan pukul mereka dalam usia 10 tahun ya, dan pisahkan mereka tempat tidurnya dalam usia itu. Maka usia ini sudah mulai diajarkan kepada mereka dengan petunjuk, dengan arahan-arahan ya, agar mereka betul-betul bisa menjalankan ketaatan dengan baik.
Mungkin bisa kadang-kadang diberikan hukuman kepada mereka pada usia-usia ini, ya, dengan tidak hukuman yang menyakitkan atau membuat mereka celaka tentunya. Demikian pula bisa dilarang dengan larangan yang lebih keras lagi dibandingkan dengan usia anak-anak. Maka ini bisa dilakukan pada anak-anak yang lebih dewasa lagi, lebih besar lagi umurnya. Tetapi tadi penisbatan perkataan tersebut pada Ali bin Abi Thalib belum tentu kebenarannya. Dan untuk anak-anak usia-usia kecil ya bukan berarti dijadikan sebagai raja, kemudian dianggap boleh melakukan segala hal. Tidak, tetap seorang orang tua memberikan arahan dengan cara yang baik, dengan arahan yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. أقول في صحيح البخاري أن الحسن ابن علي رضي الله عنه وهو صغير التقط أخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ يعني أخرجها هذا ليس بجيد ثم أرشده وعلمه قالها يعني إنا لا نأكل يعني من الصدقة أو طعام الصدقة قال له إنا لا نأكل أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة فهذا طفل وصغير وفي رواية في المسند أنه كان في حجره صلى الله عليه وسلم يعني يحمله وهو صغير وجعله يطرح ما فيه لأنه أكل حراما فقال له ألقي ما عندك كخ كخ كلمة يعني اسم أمر يعني قال للشيء غير الجيد بأن هذا غير جيد فهذا توجيه وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه يعيش حياة الملوك كما في تلك الرواية التي فيها ما فيها. Nah, beliau memberikan sebuah contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma ketika itu masih kecil, masih anak kecil. Kemudian Nabi SAW menjumpai sahabat Hasan bin Ali ini dalam keadaan sedang memegang sebutir kurma, yang itu merupakan kurma zakat atau kurma sedekah. Kemudian sambil mau dimakan-makan oleh kurma tersebut, ya, mau makan kurma tersebut sahabat Hasan bin Ali. Maka kemudian Nabi SAW langsung mencegahnya. Beliau mengatakan kih, ya, buang itu, ya, jangan dimakan, ya. Dan kemudian beliau menyampaikan kepada Hasan bin Ali yang masih kecil ketika itu, tidakkah engkau tahu bahwa kita keluarga Muhammad itu tidak boleh memakan harta sedekah. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa itu terjadi di rumah atau di kamar Nabi SAW. Dan ketika itu Hasan bin Ali masih kecil. Artinya tidak benar ketika mengatakan diperlakukan anak usia kecil itu seperti raja yang bebas bertindak semaunya, tidak. Lihat bagaimana Nabi SAW kepada Hasan bin Ali yang masih kecil, ketika beliau melakukan sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh, ya, bagi seorang Muslim atau bagi diri Hasan bin Ali, maka Nabi SAW melarang Hasan bin Ali untuk melakukannya dan menyampaikan alasan-alasannya, mengemukakan alasan-alasannya, sehingga Hasan bin Ali pun tidak melakukan hal tersebut. Inilah bagaimana Nabi SAW mendidik anak yang masih kecil, tidak seperti sebagaimana tadi disebutkan sebagai raja yang boleh bertindak semaunya, tidak. Tetap diarahkan, tetap dididik, tetap kemudian disampaikan kalau itu salah, sampaikan itu salah, kalau itu haram, sampaikan itu haram, namun dengan cara yang baik. Dan jangan lupa juga pujian yang disampaikan apabila dia melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Naam, ya Syekh. رأيت يا شيخ أمر الله سؤالا بلغة العربية مكتوبا ما شاء الله فيه أن السؤال يعني أنه ما العمل إذا كانت والدة الزوج يعني تتدخل وتقحم نفسها في تربية الأولاد. نعم. كذلك سؤال مكتوب باللغة العربية بهذا الموضوع. نعم. أقول هذا التدخل من الأم للزوج، يعني جدة الولد أم
أبيه. إذا كان هذا في الإصلاح في التربية هذا لا شك محمود وجيد، ولا أظن السائلة تريده، لكن لعلها تقصد إذا كان التدخل من الجدة من أم الزوج، يعني بمعنى في جوانب الإصلاح، بمعنى إفساد الولد أو عدم طاعة أمه أو توجيهه بالإصلاح. أقول إذا كان هذا ينبغي عليها يعني وعلى الوالد أيضا أن يجتهد في العناية بالأولاد أكثر، وأن يجتنب التصادم يعني مع الجدة، وإن أمكن نصحهم أو تبيان الأمر لهم بأن هذا كذا، بأن هذا جيد، بأن هذا هو الأنفع، فهذا جيد. لكن لو يمكن هذا عليهم أن يبتعدوا عن هذه البيئة إذا كان يمكن، مع الحرص على البر والصلة وعدم القطيعة والإحسان إليهم. لكن لو فرضنا أنهم قريبين ودائما يتدخلون ودائما يفسدون فرضا، لو كان هذا يؤثر على صلاح الأولاد عليهم أن يجدوا سبيلا آخر مع عدم القطيعة ومع البر ومع الصلة. ولكن هذا يكون متى كما قلت إن لم تنفع النصيحة لهم بترك التدخل في أمور الأولاد. هذا ما ظهر لي جوابا عن السؤال، والله أعلم. Taib, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan, saya juga melihatnya, apabila seorang intinya bagaimana apabila mungkin ayahnya suami, yaitu ibunya suami atau mertua, ibu mertua itu ikut campur dalam urusan mendidik anak, ya. Maka Syekh menjawab, apabila ikut campur itu dalam urusan kebaikan, maka itu sebuah kebaikan. Namun kiranya bukan itu yang ditanyakan. Yang biasanya adalah apabila ikut campur itu dan dengan ikut campurnya mungkin membuat pendidikan anak menjadi buruk, menjadi tidak baik. Bagaimana apabila kejadian seperti itu? Maka orang tua harus lebih memberikan perhatian dan pendidikan kepada anaknya tadi. Ya, lebih memberikan perhatian dan pendidikan kepada anak-anaknya tadi. Apabila memungkinkan, maka bicara yang baik-baik dengan ibu mertua tadi yang mungkin kurang mendidik dengan baik tersebut. Bicara kepada mereka dari hati ke hati, ya, bahwa ini yang kita inginkan dari pendidikan anak, agar mereka menjadi lebih baik, ini lebih bermanfaat, agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara, ya, apabila itu nasihat tersebut berhasil, maka alhamdulillah. Maka apabila tidak, ya, apabila dengan nasihat itu juga tidak berhasil, maka sebaiknya menjauh dari kondisi yang seperti ini, menjauh dari keadaan yang seperti ini. Yaitu mungkin tidak dengan sering-sering ke sana, tetap tapi menjaga hubungan dan jangan sampai kita memutuskan hubungan dengan orang tua. Ya, tetap tapi menjauhkan anak dari kondisi mertua yang demikian. Ya, ini dilakukan apabila nasihat itu tidak berhasil. Tapi apabila bisa dinasihati, alhamdulillah. Itu tentunya yang diharapkan. Dan seorang ayah dan bunda harus lebih memberikan perhatian kepada pendidikan anak-anaknya dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya? Nah, jazakumullah khairan syekhana, jazakumullah khairan. وإياكم. أرى يدا مرفوعة، إذا كانت مرفوعة للسؤال فليسأل من شاء، وإلا نختم. يوحنا. Ada lagi pertanyaannya? Hah? Pertanyaannya apa?
Dia yang dia yang Raise hand. Oh, langsung aja. Oh, oke. Tafadhal, ada yang bertanya langsung? Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Hah? Ada kendala kayak Mas. هناك إشكال ممكن شيخنا في الصوت. الأوديو عندهم، نعم، في الصوت عندهم. طب انظر، يوجد غيرها، يعني يوجد يبدو آخرين لهم شيء. نأخذ الذين رفعوا أيديهم الثلاثة هؤلاء. Ada lagi yang masih angkat tangan? والأمر كما ترى. Umu Yazid. Ummu Yazid. Nggak kelihatan di sini. Enggak apa Ustaz. Nggak baca Ustaz. Tafadhal, Ummu Yazid. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Oke, bahasa Indonesia bahasa Ya, bahasa Arab Indonesia jika nggak apa-apa, bisa, alhamdulillah. Jika tidak, bahasa Indonesia nggak apa-apa. kaifa iza ana nurabbi auladana fil bait. Bagaimana kalau saya mendirikan anak saya lewat homeschooling? Syekh, apakah itu menurut Islam baik itu Syekh? Karena kan dari pihak keluarga lain juga ada yang mempertanyakan kenapa harus anaknya dididik dengan metode homeschooling gitu. Syukran Syekh. نعم. كيف لو نربي الأولاد في البيت، يعني جاء المدرس أو المدرسة إلى البيت ثم يدرس الابن أو البنت في البيت، يعني ليس لا يذهب إلى المدرسة، يعني جاء المدرس والمدرسة إلى البيت. هل هذا هو من تربية الصحيحة شيخنا؟ يعني تقصدون أنه يعني يؤتى بالمدرسين للأولاد نعم. ولا يرسل إلى المدارس؟ نعم يا شيخ. أو homeschooling في اللغة الإنجليزية يعني. ماذا؟ homeschooling. أي نعم، يعني التدريس البيتي المنزلي. نعم. التدريس المنزلي. طبعا هذا التدريس المنزلي، لكن مع هذا له اتصال بالحكومة من حيث الشهادة وغير ذلك، أليس كذلك؟ نعم يا شيخنا. نعم. أقول هذه المسألة فيها تفصيل. الأصل في هذا الباب هو أن يدرس الأولاد مع الأولاد في المدارس والبنات مع البنات في المدارس، ولكن هذا مشروط فيما إذا كان الأمر فيه فساد في المدارس على الأولاد في الأخلاق، وبخاصة في بعض الأعمار إذا كان هناك فساد عليهم في الدين والخلق، نعم يلجأ إلى هذه الطريقة. لكن إذا كان هنالك ليس هنالك مفسدة في المدارس، الأصل أن يدرس الأولاد مع أمثالهم في المدارس. أما إذا خشي الإنسان على الولد في دينه وفي خلقه وكانت مفاسد يعني كبيرة يعني في هذه المدارس، فعندئذ هذا الذي يعني تم السؤال عنه يعني هو مناسب عندئذ. Nah. Jadi jawaban dari beliau hafizahullah taala adalah ada perincian ya dalam homeschooling ini. Hukum asalnya seorang anak itu sekolah bersama dengan anak-anak yang lainnya. Ya, tentunya laki-laki dengan laki-laki, anak perempuan dengan anak perempuan, sekolah bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Namun apabila dikhawatirkan ada keburukan ya dari lingkungan sekolahan tersebut, dikhawatirkan ada keburukan yang terjadi pada akhlak anak-anaknya karena mungkin lingkungannya kurang baik, maka bisa dilakukan metode ini, metode homeschooling.
Tapi jika tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan di sekolah, sekolahnya sekolah yang baik, ya, kemudian urusan anak-anak juga diperhatikan dengan baik, termasuk urusan agamanya diperhatikan dengan baik, maka hukum asalnya anak-anak tersebut disekolahkan bersama dengan anak-anak yang lainnya di sekolah. Demikian Ummu Yazid, wallahu a'lam. نعم قريب من وقت الظهر عندنا يا شيخنا إذن إن شاء الله نختتم يا شيخنا. كما ترون الأمر عندكم، لكم القيادة. نعم نعم يا شيخنا، ممكن الكلمة الاختتام منكم شيخنا. طيب، ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، وأن يكتب لنا الأجور، وأن يجعلنا دائما من الذين يحرصون على الفقه في الدين وعلى العناية بأنفسهم وبأولادهم، وأن يعيننا على تحمل هذه المسؤولية العظيمة. وأكرر شكري لكم جميعا ولأخينا الشيخ أمر الله ومن معه من الفريق المساعد المعاون ومن خلفه من الذين لا نراهم، ونسأل الله يجمعنا بكم جميعا في جنته إنه سميع مجيب. وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. والقناة موجودة على التليجرام، من له سؤال يمكن يضع السؤال هناك، والشيخ أمر الله جزاه الله خيرا يتولى الإجابة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua, agar kita semua diberikan segala kebaikan dan diberikan petunjuk agar bisa melaksanakan apa yang Allah ridhai, dan agar ini semua menjadi tambahan pahala dalam timbangan kebaikan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua bagi orang-orang yang semangat belajar, semangat mendidik anak, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kajian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah membalas amal kebaikan semuanya. Dan beliau juga menyampaikan ya, ada channel Telegram Syekh Profesor Dr. Asim Al-Qaryuti hafizahullah dalam bahasa Indonesia, yang isinya memuat beberapa faidah-faidah yang beliau sampaikan ya, dan juga Instagram ya, dengan alamat di @alqaryuti_id ya, @alqaryuti ALQARYUTI ya, Al-Qaryuti dalam bahasa Indonesia _ID. Nah, di situ ada Telegram maupun ada Instagram. Silahkan nanti di situ ada postingan berupa faedah-faedah beliau, tulisan-tulisan beliau yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan demikian pula jika ingin bertanya kepada beliau melalui channel Telegram tersebut, bisa disampaikan ya, dalam bahasa Arab silahkan, dalam bahasa Indonesia nanti insya Allah akan diterjemahkan ya. Demikian, semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kami memohon maaf juga apabila dalam kajian ini dan dalam penerjemahannya khususnya terdapat kesalahan-kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat pada kita, jadikan kita istiqomah, dan mudah-mudahan memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum Allah khair jami'an, mutarjimina wa amilina wa mustami'in. ولا حرمنا الله من ذلك. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.